Halo semuanya, selamat datang di video kuliah lapangan arkeologi yang mana kami akan mengunjungi beberapa situs yang ada di Batu Sangkar. Kami pergi dengan teman kelas menggunakan bus yang kami sewa bersama-sama. Perkenalkan, saya Alisa Afianti, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 4424025. Setelah kami sampai di situs yang pertama, yaitu situs Kuburajo, yang mana situs ini terletak di Negari Limokaum, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Situs ini merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang penting dikelola untuk pelestarian peninggalan sejarah. Sampainya kami di lokasi, kami disambut dengan suasana yang tenang dengan pepohonan rindang. Di kawasan ini terdapat beberapa peninggalan penting, salah satunya itu Prasasti Kuburajo I dan Prasasti Kuburajo II. Prasasti ini jadi bukti keberadaan pemerintahan Raja Adityawarman pada abad ke-14, yang mana isi prasasti menunjukkan hubungan erat dengan pemerintahan Adityawarman yang pernah memusatkan kekuasaannya di wilayah Tanah Datar. Bagi para arkeologi, prasasti ini jadi sumber utama untuk mengetahui sistem pemerintahan, agama, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Di sekitaran kawasan Kuburajo juga terdapat kompleks makam Ustano Raja Alam, yaitu kompleks pemakaman keluarga Kerajaan Pagaruyung. Di tempat ini dimakamkan beberapa tokoh penting Kerajaan Pagaruyung, terutama Raja Alam, yaitu pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Minangkabau yang dikenal sebagai Rajo Tigo Selo. Selain Raja Alam, kawasan ini juga berkaitan dengan keluarga kerajaan dan para pembesaran adat yang berperan dalam pemerintahan Pagaruyung. Di situs Kuburajo ini juga terdapat papan informasi, namun sebagian sudah mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan serta adanya yang ditulis di dinding, serta disediakan barcode untuk mengakses informasi lebih lanjut. Melalui penjelasan dari Bu Kori, kami memahami bahwa penelitian arkeologi tidak hanya mempelajari benda kuno, namun juga menghubungkan setiap peninggalan dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Dari situs Kuburajo, kami belajar bahwa sebuah prasasti batu maupun kompleks makam dapat menjadi sumber sejarah yang sangat berharga dalam merekonstruksikan perjalanan sejarah Pagaruyung. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Batu Batikam yang masih berada di Negari Limokaum. Batu Batikam berarti batu yang tertikap. Batu ini memiliki lubang pada bagian tengah yang menjadi ciri khas. Menurut penjelasan Bukhari, lubang tersebut berasal dari tikaman keris yang dilakukan oleh Datuk Perpatihan dan Sebatang. Kisah Batu Batikam bermula ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai sistem pemerintahan Minangkabau antara dua tokoh besar, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan dan Sebatang. Selain Batu Batikam, di kawasan ini juga terdapat beberapa makam kuno yang jadi bagian dari situs sejarah. Makam tersebut dipercaya sebagai makam orang-orang penting pada masa lalu seperti tokoh adat, penghulu, atau ulama yang dihormati oleh masyarakat Minangkabau. Kami pun menyempatkan untuk sesi foto bersama. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Istana Basa Pagaruyung, yang mana ini merupakan tujuan terakhir kami. Istana Basa Pagaruyung terletak di Negari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Amas. Bangunan yang ada saat ini merupakan replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang dibangun kembali sebagai simbol kebesaran budaya Minangkabau. Istana ini memiliki 11 gonjong, 72 tiang, dan 3 lantai yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pada lantai 1, yang mana dulunya ruangan ini digunakan untuk menerima tamu, mengadakan musyawarah adat, dan menjalankan kegiatan pemerintahan kerajaan. Di bagian tengah terdapat singgasana yang menjadi tempat duduk raja atau bundokan duang saat upacara adat berlangsung. Dan di sisi kanan dan kiri adanya kamar putri raja yang sudah menikah. Lantai 2 disebut dengan Anjung Paraginan. Dahulu lantai ini digunakan sebagai tempat tinggal putri-putri raja yang belum menikah. Di lantai ini suasananya lebih tenang karena jadi tempat beristirahat dan berkumpulnya keluarga kerajaan. Dari lantai 2 ini pengunjung dapat melihat halaman istana, rangkiang atau lumbung padi, serta pemandangan alam di sekitar Istana Basa Pagaruyung. Lalu kami pun melanjutkan berfoto-foto di tempat dalam bagian Istana Basa Pagaruyung bagian lantai 2-nya bersama teman-teman kelas.
Lantai 3 ini digunakan oleh raja untuk bersemedi, mencari ketenangan dan menyusun strategi pemerintahan, serta mengawasi keadaan di sekitar kerajaan, terutama jika terjadi ancaman atau peperangan. Lantai 3 ini disebut dengan mahligai. Ruang ini merupakan bagian paling tinggi di istana. Dahulu tempat ini digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka kerajaan. Dapur memiliki 2 ruangan. Yang pertama, ruangan digunakan sebagai tempat memasak dengan peralatan tradisional Minangkabau, dan ruangan kedua digunakan sebagai tempat para dayang-dayang kerajaan, yaitu perempuan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan melayani kebutuhan keluarga kerajaan. Setelah selesai mengelilingi Istana Basokagaruyung, kami melanjutkan berkeliling di bagian luarnya, yang mana di sini kita bisa melihat bentuk luarnya dari Istana Basokagaruyung dan yang begitu indah. Dan juga kami melanjutkan sesi foto bersama dengan teman-teman kelas dan serta dosen di depan Istana Basokagaruyung. Karena dari perjalanan ini kita bisa dapat belajar bahwa seluruh warisan kebudayaan bisa dijaga dan bisa diwariskan terus-menerus. Karena sudah maghrib, kami menyempatkan bersinggah di masjid sekitaran Jalan Raya dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan habis itu kami melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kampus dan kembali ke kos kami masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian perjalanan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Alisa Trianti yang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.